Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya mau ke Rumah Quran Ibadur Rahman. Saya janjian dengan Ustadz Bustang Arsyad untuk meliput Rumah Quran beliau yang Alhamdulillah kemarin baru launching untuk gedung barunya, gedung Ikhwa. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat seperti apa situasinya di sana dan bagaimana mereka sehari-harinya. Kita juga akan mewawancarai Ustadz Bustang Arsyad seputar konsep yang beliau usung di Rumah Quran Ibadur Rahman tersebut. Ayo ikutin saya ya, karena saya nggak punya kameramen, jadi kita ketemu aja di sana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, coba tebak saya di mana sekarang? Sekarang saya berada di depan Rumah Quran Ibadur Rahman. Ini adalah rumah Quran dibawahi oleh salah seorang ustadz. Nama beliau adalah Ustadz Bustang Arsyad, Masya Allah. Tempo hari saya pernah meliput Rumah Quran Ibadur Rahman ini, tapi masih berada di rumah beliau, di rumah pribadi yang beliau fungsikan sebagai rumah Quran juga. Artinya beliau sudah memisah antara rumahnya, rumah beliau dan keluarga, dan juga rumah Quran. Jadi sekarang kita langsung berada di gedung baru nih, yang baru beroperasi. Kayaknya baru tahun ini. Nah, seperti apa Rumah Quran Ibadur Rahman yang terbaru ini? Sekarang juga sudah ada santri baru yang baru masuk kayaknya kemarin. Kita akan coba tanya-tanya ke Ustadz Bustang Arsyad yang saat ini sedang berada dalam pondok atau Rumah Quran Ibadur Rahman ini. Ayo ikutin saya. Nah pemirsa, sekarang saya berada dengan pimpinan pondok Rumah Quran Ibadur Rahman, Ustadz Bustang Arsyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, khair. Tadi saya sudah jalan-jalan, pas Ustadz lagi ngasih pengarahan, saya sudah jalan-jalan, lihat-lihat sampai ke atas. Ini konsepnya gimana nih Ustadz? Ini konsepnya masjid plus rumah Quran atau gimana tuh? Iya, Insya Allah. Alhamdulillah, ini tanah Ustaz, tanah wakaf, dan beliau sumbangkan untuk pembangunan masjid dan pesantren. Jadi alhamdulillah di lantai 1 ini ada masjid, ada juga asrama di belakang. Dan semoga pembangunan di lantai 2 itu ruang kelas Ustaz, ruang kelas. Kemudian ada juga ruang guru dengan pimpinan. Insya Allah juga di lantai 2 juga akan dibangun klinik. Jadi santri-santri kita itu tidak khawatir ketika sakit. Ya. Kemudian di lantai 3 ada juga lantai 3-nya Ustaz. Oh ini direncanakan 3 lantai? Ya 6 Ustaz, lantai 3. Jadi lantai 3 itu rencana untuk aula Ustaz. Jadi kita ini aula dengan ruang kelas karena masih butuh ruang kelas. Ya. Dan nanti ke depannya aula itu digunakan untuk pertemuan. Karena kita tahu bahwa kalau kita menyewa di luar tentu mahal. Jadi kita ini memiliki inisiatif. Jadi semua aktivitas santri ketika gabung, putri maupun putra, itu diarahkan di sini. Insya Allah. Ya. Oke Ustaz. Ini sejak kapan dibangun? Dan sekarang sudah progresnya sudah berapa persen? Insya Allah. Awalnya ini Ustaz, kami beserta keluarga itu semuanya agak was-was karena tidak ada dana sedikit pun, sepersen pun. Namun karena kekuatan doa dari santri-santri kami, dari para orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang senantiasa mendoakan Rumah Quran itu sendiri, maka alhamdulillah dimulai peletakan batu pertama itu tanggal 30 September tahun 2021. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Dan ini progresnya ini untuk lantai 1 tidak cukup 1 tahun. Alhamdulillah yang menyumbang ini Masya Allah, ada yang coupling saya mau coupling ini, dan semua para donatur itu berdatangan dengan sendirinya. Alhamdulillah ini berkat doa-doa daripada santri-santri kita dan para pemirsa
yang senantiasa mendoakan kebaikan buat pondok kita ini. Masya Allah. Iya. Jadi apa ya? Banyak sekali orang yang support. Iya, Rumah nah Quran Ustaz. ini, Ustaz, nih. Iya, nah Ustaz. Ya, jadi untuk lantai 1 hampir selesai. Ya, Tidak cukup 1 alhamdulillah tahun sudah hampir selesai. Hampir selesai Ya, karena masih finishing ya Ustaz iya, ya. Iya. Kemudian kapan rencana untuk ke lantai 2-nya? Iya. Mohon doanya Ustaz dan pemirsa sekalian. Insya Allah ini progresnya sudah ada, tiangnya di atas dan alhamdulillah semen sudah ada, batunya sudah ada. Jadi ketika nanti tukang datang karena ini libur Idul Adha, insya Allah akan dimulai pekan depan, pembangunannya pekan depan, dan kita target itu 1 bulan sudah rata batu lah ceritanya Ustaz. Allah. Iya. Oke, Ustaz, untuk rencana 3 lantai ini sebenarnya total keseluruhan dana yang dibutuhkan itu berapa Ustaz? Iya. Siapa tahu ada pemirsa yang punya kelebihan rezeki, dia juga bingung mau ngapain di uang dan segala Iya, macam, terus mau nitipkan ke rumah Qurannya Ustaz, gimana? Iya, Berapa total yang masih dibutuhkan Ustaz? Karena ini saya lihat lantai 2 juga, lantai 3 juga tentu butuh support dana yang besar. Iya, betul sekali Ustaz. Iya. Alhamdulillah dari total yang dana yang masih dibutuhkan itu cukup lumayan sebenarnya Ustaz. Itu bisa memakan dana sekitar 1, miliar. Ya. 1, berapa? 1,2 miliar. 1,2 miliar. Dan itu sudah ya, alhamdulillah itu insya Allah sudah tahap perampungan di situ. 1,2 miliar itu sudah dengan lantai 3-nya Ustaz? Iya, sudah lantai 3-nya Ustaz. Masya Itu program hematnya kami. Tapi kami kan bukan istilahnya, kami hanya menaksir. Yang mudahan kadang kurang, kalau kurang akan ditambah insya Allah. Ya. Kalau lebih akan dialihkan lagi ke tempat yang lain. Masya Allah. Iya. Oke. Setahu saya Rumah Quran Ibadur Rahman ini ada ikhwah, ada akhwat. Akhwatnya di mana sekarang? Kalau sebelumnya Ustaz di sebuah perumahan itu, karena sekarang itu sudah mau ditempati oleh pemiliknya, akhirnya santri putra yang sebelumnya di rumah kayu itu yang lantai 2 Ya. dialihkan ke sini, dan putri sekarang dialihkan ke tempat putra sebelumnya. Iya. Ya, artinya memang betul-betul dipisah ya. Iya, putra dan dipisah putri. secara total. Iya. Oke, Ustaz. Sekarang untuk putra dan putrinya berapa jumlahnya? Oh ya Ustaz. Ya. Untuk karena mohon maaf ini pemirsa sekalian, karena sebenarnya kami tidak promosi sebenarnya Ustaz. Itu melalui dari Mulut ke mulut. mulut ke mulut orang tua yang mempromosikan pesantren kami ini. Jadi tidak ada PPDB begitu ya? Awalnya satu pekan saja Ustaz. Kami layangkan itu flyer, sekali setelah itu ditutup. Ya. Namun karena sudah banyak yang tahu keberadaan di sini, mulai berdatangan orang dan ada juga yang ditolak Ustaz. Mohon maaf karena keterbatasan tempat. Kuota sudah full. Dan kami berkomitmen di para pembina juga, bukan jumlah yang kami kejar, tapi pembinaan. Masya Allah. Pembinaan yang kami titik beratkan. Iya. Dan jumlah sekarang itu Ustaz, kalau di putra itu sekitar 40-an, 42. Kalau di putri itu sekitar 25. Masya Allah. Jadi total sekitar hampir 70 lah. Dan ini memang Rumah Quran ini fokus di Quran aja ya? Iya, 6 Ustaz. Jadi ada 3 pilar sebenarnya Ustaz. Apa tuh? 3 pilar. Yang pertama itu masalah ibadah. Dan anak itu di setiap hari digenjot masalah ibadahnya hingga terbiasa melakukan sholat, puasa, sedekah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua masalah menghafal tahfiz Al-Quran. Ya, tahfiz Al-Quran di sini sudah dibuatkan program supaya lebih anak-anak kita bisa diarahkan, kemudian juga bisa lebih memungkinkan juga hafalannya insya Allah. Kemudian yang ketiga ini yang paling berat Ustaz, masalah perbaikan akhlak karimah. Masya Allah. Karena disitulah sebenarnya fokus kita, bagaimana anak kita selain bagus ibadahnya, bagus juga hafalannya, tentunya juga harus bagus juga ibadahnya, akhlaknya. Masya Karena itu yang dilihat pertama kali oleh masyarakat, ya bukan nilainya rata-rata bukan, tapi yang pertama kali dilihat oleh
oleh luar sana adalah bagaimana adabnya, adab bicaranya, adab jalannya dan seterusnya. Iya. Iya. Ini saya lihat anak-anak pondok ini seperti usia-usianya seperti SMP SMA. Iya betul Ustaz. Bagaimana mereka nanti untuk dapatkan ijazah formal, Ustaz? Iya. Seperti yang kami sampaikan kemarin itu pertemuan orang tua bahwa kami tidak menyiapkan ijazah di sini. Namun kami tetap berusaha untuk kerjasama dengan pihak sekolah atau madrasah. Dan insya Allah anak-anak kita aman dalam menghafal. Orang tua juga tidak merasa tenang orang tuanya karena ketika selesai di sini bisa lanjut di mana saja. Oh ya. Ya. Jadi ada juga yang SMP, ada juga SMA di sini ya? Iya Ustaz. Baik. Juga. Ustaz, sambil ngobrol kita juga mau lihat-lihat apa aja di dalam ini, Ustaz. Iya Ustaz. Oke, ayo ikut kita. Yes. Jadi ini masjid, Ustaz ya? Iya, masjid. Ini Masjid masjid. di sini, pusat ibadah di sini Ustaz. Untuk sementara difungsikan untuk belajar. Iya. Oke. Ini toilet. Ini toilet Toilet ada berapa, Ustaz? ada 5 Ustaz. Ada 5? 1, 2, 3, 4 di dalam, ada juga toilet darurat di luar. Masya Allah. Iya. Jadi 5 nih? 5 Ustaz. Iya. Masih cukup membackup mereka. Iya, insya Allah Ustaz. Ini rencana Ustaz untuk market mini. Jadi anak itu ketika mau belanja di sini saja. Oh iya. Iya. Nggak perlu keluar ya? Nggak perlu keluar. Market. Dan itu untuk melatih kejujuran. Masya Allah. Iya, kan Ditaruh aja begitu. Taruh aja. Mereka Ditaruh aja di ambil. sini Ustaz. Kemudian anak-anak sendiri yang mengambil dengan sesuai Bayar jumlah nominalnya. Oh Jadi iya. ditukar dengan rupiah dengan apa yang barang yang diambil. Masya Allah. Iya. Ini kamar ya? Iya Ustaz. Ayo, ini kamar. Ya, ini kamar Ustaz, mohon maaf ini. Iya. Ini lagi masih pembenahan Ustaz. Masya Allah. Jadi ini kamar santri lama ini Ustaz, sekitar 20-an. Dan ini juga sebenarnya tidak muat kalau tidur. Iya. Tidak muat kalau tidur. Dan anak-anak harus mengungsi ke masjid untuk sementara. Bagaimana kalau ada orang-orang dermawan di luar yang mau menyumbang ranjang susu dan segala macam, diterima juga? Iya, dengan sangat. Masya Allah. Dengan Jadi, sangat. Pemirsa di mana berada, untuk Anda yang mau program amal jariah di Rumah Quran Ibadur Rahman, selain bahan-bahan bangunan juga seperti ini kondisi asramanya mereka. Ini masih sementara juga kamar sementara, maksudnya begini model sementara. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kelebihan rezeki mau nyumbang ranjang susun juga sangat diterima Ustaz ya. Iya, betul. Karena itu lebih efisien supaya memang betul-betul tertata ya. Lebih rapi Ustaz. Lebih rapi. Iya. Oke. Di sini juga ada kamar mandi ya? Ya, ada di dalam. Kamar mandi Ustaz. dalam. Oke. Di dalam. Yang di sebelah kurang lebih sama seperti Sama ini. Ustaz, sama. Oke. Dapurnya di mana Ustaz? Ya di bawah Ustaz. Ini sementara Ustaz. Masya Allah. Ini dapur rencana ada lagi di sini, lantai di atasnya. Oh, jadi ada turun, ada juga di atasnya ini. Ada. Untuk menghemat waktu, untuk menghemat tempat. Jadi nanti ada di bawah ruangan, ada juga di atas. Jadi insya Allah nanti kalau jadi ini lantai di atas ini itu jadikan dapur sekaligus sebagai tempat makan. Jadi tidak ada campur tangan perempuan di sini, semua mereka. Tidak ada Ustaz. Jadi ini mereka punya 2 kompor. Iya. Mereka Jadi, sendiri yang menu apa, masakan apa, mereka sendiri yang ngeracik begitu. Biasanya kalau jam-jam begini Ustaz, jam-jam aktif anak-anak, itu biasanya mereka cuma masak nasi. Adapun lauknya masih dari akhwat. Masih nasi dari Masya akhwat. Allah. Iya. Karena waktu Ustaz, jangan sampai mereka tersita waktunya untuk memasak. Baik. Iya. Dan insya Allah Ustaz, alhamdulillah setiap hari Ahad mereka digilir Ustaz memasak apa saja sesuai menu mereka. Ya, Ustaz, kalau masuk jadi bagian dari Rumah Quran Ibadur Rahman, mahal nggak Ustaz biayanya? Iya, kalau dipikir dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain Ustaz, mungkin di sini yang paling murah Ustaz. Karena rata-rata di sini, mohon maaf, itu orang-orang kebanyakan tidak mampu. Dan hanya datang menitipkan anaknya bahwa ini anakku Ustaz, titipkan bilang begitu. Tanpa harus menyodorkan dana untuk keseharian anak saya.
Kami pembina pondok juga merasa, oh karena ini adalah bagian dari perjuangan menjadikan anak-anaknya nanti ketika selesai di sini mungkin bisa melanjutkan dakwah nanti ketika pulang. Masya Allah. Ya itu sebenarnya harapan kami. Bukan dilihat dari ukuran seberapa dana yang kita bawa, namun ketika ada dana itu bagian daripada investasi dari orang tua. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Oke, Ustaz, syukran Ya, atas Pak waktunya. Yang mudah-mudahan Rumah Quran Ibadur Rahman ini semakin booming, tidak hanya booming dalam hal mewahnya gedung nanti, tapi juga booming karena bisa melahirkan penghafal-penghafal Quran, Ustaz ya. Ya, amin. Insya Allah. Mudah-mudahan sukses baik untuk Rumah Quran Ibadur Rahman ikhwah maupun akhwat, dan mudah-mudahan setelah terbangunnya Rumah Quran Ibadur Rahman yang sekarang ditempati oleh ikhwah juga akan menyusul gedung baru untuk akhwat, sehingga tidak lagi berada di rumah atau dititipkan di perumahan-perumahan yang notabene mungkin belum milik permanen, Ustaz ya. Baik. Dan tentunya Rumah Quran Ibadur Rahman terus membuka kesempatan kepada para muhsinin sekalian untuk berbagi dengan mereka. Baik itu bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan, tadi anggarannya kurang lebih 1,2 miliar rupiah, atau juga kebutuhan bahan primer lainnya seperti makanan dan segala macam, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Bustang atas waktunya. Insya Allah kita bersua kembali. Dan inilah perjumpaan kita. Saya meliput kegiatan yang ada di Rumah Quran Ibadur Rahman ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebarkan seluas-luasnya video ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.